اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus kepada guru besar kita semua, Buya Yahya, yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini. Amin. Dan mudah-mudahan segala hajat baik itu dunia maupun akhiratnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan beliau-beliau semua daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan kita yang saat ini berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan yang pada saat ini yang dibarengi dengan sengatan matahari ini, mudah-mudahan menjadi sebab dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini yang dibarengi dengan cahaya daripada hati yang terpancar dengan adanya di tempat ini, mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah di akhirat menjadi cahaya kelak yang menyinari kita dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini melawan daripada rasa panas penat yang saat ini diganti oleh Allah di akhirat dengan dimasukkan oleh Allah ke surga tanpa hisab, tanpa hitungan, sampai kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para tokoh masyarakat, para sepuh, para ustadz, para kiai, para ulama setempat yang hadir, yang mungkin pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Dan mungkin daripada perangkat desanya, baik itu Pak RT-nya, Pak RW-nya, atau mungkin Pak Kunya yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada segenap para orang tua kami yang sudah hadir, para bapak dan para ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus juga kepada para pendengar setia Radio Kuningan 104,8 yang mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah untuk menjadikan telinga kita ini mendengarkan yang baik, sehingga di akhirat hisabnya menjadi sedikit, bahkan telinga ini menjadi sebab kita masuk surga Allah karena tidak didengarkan sesuatu kecuali yang baik, insya Allah. Para hadirin wal hadirat dan juga segenap pendengar setia Radioku 104,8 yang mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita berkumpul di perkumpulan yang insya Allah bakal menyenangkan kita di akhirat. Saya tidak ragu dan kita semua tidak boleh ragu.
Karena dikatakan setiap 1 detik di antara hidup kita tidak bakal lewat dari hitungan Allah. 1 detik nggak bakal lewat. 1 detik nggak bakal lewat. Jangankan 1 menit, Bu. Jangankan 1 jam, Pak. 1 detik aja nggak bakal lewat dari hitungan Allah. Kita duduk depan rumah, itu setiap detiknya itu ada hitungannya. Maka jangan sampai lewat setiap detik, menit, jam kita kecuali semuanya bermanfaat. Jangan sampai. Bahkan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada baik masalah dunianya, tidak ada baik masalah akhiratnya, itu hisabnya luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu nih duduk depan rumah saja, nggak ngapa-ngapain, tidak ada keutamaan masalah dunianya, tidak ada keutamaan masalah akhiratnya. Itu di akhirat. Dalam kitab Jawahirul Ru'iyah, syarah kitab Arba'in Nawawiyah, kita akan diberhentikan oleh Allah 5 kali pemberhentian. Dan setiap pemberhentian dikatakan dalam kitab tersebut, ujung ubun kita akan hancur melepuh sampai kaki kita. Itu perkara yang sia-sia, belum yang maksiat. Baru yang sia-sia itu kelak kita di akhirat akan diberhentikan. Makanya kata Nabi, min husnil Islam mil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan di antara orang-orang Islam itu hendaknya dia meninggalkan ma la ya'ni, pekerjaan yang sia-sia. Dulu depan rumah akan menjadi kebaikan kalau kita pegang tasbih. Kalau kita lisan kita berzikir, bersalawat kepada Nabi, mengingat Allah, bertafakur. Dulu depan rumah bernilai ibadah. Tapi kalau dulu depan rumah menghabiskan cuma dengan kopinya, dengan tehnya, dengan berhayal, dengan sesuatu yang tidak ada baiknya untuk dunia maupun akhiratnya, itu di akhirat akan merugikan kita. Saya tidak bahas masalah dosa. Ini perkara yang sia-sia. Tapi alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini, apalagi saya dengar di sini radio Kuningan jelas. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan yang sia-sia. Bagaimana caranya? Dengarkan radioku. Dengan mendengarkan, niatkan untuk ibadah. Karena dengan mendengarkan, kita tidak akan dicat oleh Allah sebagai hamba yang melakukan perkara sia-sia, tapi perkara yang ibadah. Karena kalau kita boleh jujur Bapak Ibu, para ustadz, para kiai, para ulama itu masih belum begitu banyak yang terjun ke media seperti ini, ke medsos, belum begitu banyak. Coba lihat dari ulama-ulama kita yang ahlu sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, asyufiyah, yang terjun ke dunia media sosial ini sedikit, apalagi ke radio, ke medsos ini, ke media sosial kayak streaming kayak sekarang nih. Ini sedikit, belum banyak. Bapak Ibu coba lihat, hanya segelintir saja. Kenapa? Karena belum mengikuti zaman yang sekarang terjadi. Yang namanya orang alim itu bukan dia bisa mengeluarkan seluruh ilmunya, bukan, tetapi dia bisa mengeluarkan ilmu yang sesuai dengan orang yang butuh waktu itu. Itu orang alim. Jadi bukan orang alim yang dia punya ilmu nahwu, sorobnya, manteknya, balaghohnya, usul fikihnya, dikeluarkan semuanya. Bukan itu. Tapi orang alim, dia bisa memberikan sesuai apa yang dibutuhkan dengan orang yang butuh waktu itu. Itu orang alim. Nah, kita bersyukur kepada Allah, kita punya guru di antara guru-guru kita, namanya Bu Yaya, perhatian dengan yang satu itu. Tapi luar biasa, orang-orang yang beda faham, beda akidah dengan kita, media sosialnya luar biasa. Makanya saya ingatkan, jangan belajar sama namanya Mbak Google, hati-hati itu. Ini di antara kita ada yang ganjen tangannya itu. Dikit-dikit suka tangannya itu pakai media sosial. Kalau mau tanya Google, itu boleh selain masalah agama, pengen buat sayur asem, klik sayur asem paling enak dunia akhirat, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau masalah agama, jangan tanya sama Google. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang nge-share, siapa yang upload, agamanya apa, akidahnya apa. Disitulah kita dilarang. Tapi kalau masalah masakan, mau beli motor, beli mobil, beli apa? Beli tiang listrik, tanya sama Google, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, jangan tanya. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang upload, yang nge-share agamanya, akidahnya khususnya. Saya akhirnya pernah coba-coba. Saya tanya tentang masalah akidah, khususnya masalah akidah. Saya tanya masalah akidah dari nomor 1 sampai berapa nomor, itu yang megang mereka orang-orang yang beda akidah sama kita, beda agama. Makanya luar biasa. Kenapa? Kenapa kok mereka jadi trending? Kenapa mereka paling tinggi? Karena mereka paling banyak nge-share, paling banyak upload, paling banyak peduli dengan apa? Media sosial.
Nah kita ini cuma bisa suaranya aja. Kalau suruh berdakwah, berjuang di media sosial, mikirnya ribuan kali. Untuk upload kayak gini nih, ini streaming ini makan kuota bu, ini makan kuota nih. Coba tanya pak kuota itu, yang jualan kuota, 1 giga berapa? Harganya berapa? Luar biasa. Streaming kayak gini mungkin 1 giga sampai 2 giga. Nah orang-orang kadang-kadang sebagian tuh mikir, ntar saya habis biaya streaming dapat sekian. Yang Anda keluarkan untuk Allah akan diganti lebih banyak dari apa yang Anda keluarkan. Kata Allah, Anda keluarkan 1 kebaikan, kata Allah, kami ganti dengan 10. Itu paling sedikit, kata Allah, akan kami lipatkan sampai 700, bahkan lebih, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah khawatir. Kenapa saya tahu? Karena saya seminggu 3 kali streaming, paling tidak di Instagram sama Facebook. Makanya tahu berapa kuotanya yang keluar itu. Tapi alhamdulillah kalau di rumah saya pasang wifi gitu. Karena kalau pakai wifi kan enak, bayarnya cuma sebulan, ya kan? Makanya sepuasnya. Makanya saya di rumah streaming. Saya punya Instagram, Facebook setiap seminggu 3 kali. Saya buka kajian kitab Adab Sulukil Murid. Tata cara orang yang sampai kepada Allah itu bagaimana caranya? Kita bahas, kita baca kitabnya, kita terjemahkan, kemudian kita detailkan satu persatu. Sama kalau tidak salah kita punya guru biaya di mana ini? Ketanggungan ya? Apa Ketanggungan ya? Ketanggungan itu juga ada sebulan sekali, setiap Rabu malam Kamis ketiga ya. Nah Bapak Ibu semuanya yang ada di Brebes, Ketanggungan khususnya yang di Baros ini, yang belum tahu silakan setiap Rabu malam Kamis ketiga di Masjid Al-Qurdi. Desanya apa itu? Karangmalang. Hah? Karangmalang. Yang ada di sini nggak tahu. Ibu harus nggak tahu, nggak pernah hadir. Hadir. Dekat-dekat nggak hadir, yang jauh-jauh malah hadir. Ya. Awas, Karangmalang. Dari sini berapa menit? 5 menit. 3 kali dari rumah kelihatan tuh. Masa nggak bisa hadir? Hadir. Sebulan sekali ketemu. Setiap hari dengerin Buya Yaya. Sekarang ketemu. Apa bahasanya itu? Melepas rindu, kangen. Ketemu. Hadir di sana. Belajar. Cari berkah. Karena kata Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid, baik. Dorongan untuk berbuat kebaikan itu bisa didapat dengan 6 keadaan. Kita sudah bahas di kitab tersebut. Di antara 6 keadaan itu dari mana dapatnya? Kata Imam Haddad, dengan melihat orang soleh. Dengan memandang orang soleh, kita akan dapat baik. Jadi dengan melihat orang soleh akan semangat berbuat kebaikan. Dari mana caranya? Lihat orang soleh. Atau orang soleh lihat kita gitu. Maka mari rutinkan itu cuma sebulan sekali. Masa sebulan sekali nggak bisa datang? Peliknya terlalu gitu. Ya. Di antaranya tadi streaming. Jadi nggak usah khawatir. Streaming kayak gitu diganti oleh Allah. Mungkin digantinya tidak di dunia. Ustadz belum diganti. Dan waktu di akhir akan diganti oleh Allah. Kalau diganti dunia dapat apa? Yang kita cari akan kita tinggalkan semuanya. Tapi kita ingin diganti di akhirat. Yang lain ngantri masuk surganya. Untuk bayangkan dari zaman umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad terakhir ngantri masuk surga. Tetapi karena kita sering mendakwahkan daripada syiarnya Nabi, akhirnya kita bisa masuk surga yang paling depan. Coba deh. Makanya jangan ragu untuk streaming, untuk guru-guru kita. Lakukan, gak usah khawatir, diganti sama Allah. Mungkin gantinya tidak pakai duit, jantungnya dijaga, ya kan? Coba kena jantung, berapa itu biayanya? Sehari rumah sakit habis berapa itu? Gara-gara streaming habisin 1 giga, jantungnya dijaga sama Allah. Enak. Apalagi kalau sering-sering streaming, mungkin gak meninggal. Panjang umur insyaallah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mukadimah ini Al-Bagir ingin menekankan, ingat, dengan kita kumpul di tempat ini kita sedang belajar ilmu agama. Kita akan kita bahaskan intinya. Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu Bapak Ibu hukumnya wajib. Mau yang tua, yang separuh tua, yang baru masuk tua, yang masih muda, wajib semuanya. Yang laki perempuan wajib. Kenapa? Kenapa Ustaz saya wajib belajar ilmu agama? Apa jawabannya? Agar tidak nyemplung di neraka atau ziarah ke neraka. Kalau ziarah Wali Songo enak. Kalau ziarah ke neraka enak. Mau coba? Kalau nggak mau coba belajar ilmu agama. Kenapa?
para ulama menegaskan bahwasanya orang itu banyak masuk neraka bukan karena dosanya, karena dia tidak tahu masalah agama, tidak tahu mana yang halal, tidak tahu mana yang haram. Gak tahu. Dari mana gak taunya? Karena tidak paham masalah agama. Makanya paling tidak itu rutinan-rutinan itu hadiri. Kita punya guru biaya dari Cirebon jauh-jauh ke Brebes. Yang Brebes gak merapat, kan kacau kayak ini. Belajar ilmu agama agar apa? Agar tidak kepleset di neraka. Karena nggak belajar ilmu agama kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Jangan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Banyak kalau saya mau sebutkan. Satu saja yang saya sebutkan. Yang haram jadi halal. Apa itu? Yang paling sering dilakukan. Apa itu? Transaksi dengan riba. Transaksi dengan riba. Apa itu? Rentenir. Mas, ibu tahu rentenir? Bapak tahu rentenir? Lintah darat bahasa kerennya itu. Riba tuh nggak boleh. Mau dibungkus namanya jadi bunga, jadi riba, jadi mawar, jadi anggrek, tetap nggak boleh. Kalau sudah namanya riba, mau diganti namanya kayak apa pun, tetap nggak boleh. Riba itu apa? Minjemin duit 100.000, baliknya 101.000 seperak. Nggak boleh. Apalagi minjemin 100.000, baliknya 200.000. Oh, yang lebih nggak boleh. Para ulama menegaskan, minjemin 100.000, balikinnya 100.000, tapi plus pijetin saya sedikit cuma 5 detik, itu riba. Gak usah pakai duit, pijetin sebentar 5 detik, riba itu. Apa konsekuensi daripada riba? Sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang biasa makan riba, dia itu kata Nabi Muhammad akan mendapati 70 pintu dosa. Paling ringannya dosa itu dia seperti berzina dengan ibunya sendiri. Zina itu dosanya sudah luar biasa besarnya. Tapi orang yang makan riba, dosanya lebih parah daripada zina, karena zinanya seperti dengan ibunya sendiri, dan itu paling ringannya. Ingat, bukan paling besarnya, paling ringannya seperti zina dengan ibunya sendiri. Ini bukan kata Novel Atos, bukan kata saya. Kalau kata saya, ibu bapak boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benar, nggak mungkin bohong. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Allah dalam Al-Quran, Nabi Muhammad tidak pernah berucap bohong dengan hawa nafsu, tidak. Tapi yang diucapkan Nabi benar dan itu wahyu dari Allah. Maka jangan main-main yang sama namanya rentenir, lintah darat, riba, bunga, anggrek, apalah namanya itu, nggak boleh. Ustaz, saya kalau nggak minjem duit ini rumah saya nggak mungkin dicet-cet. Lebih baik rumah kita nggak dicet, asalkan di akhirat dapat surganya Allah. Lebih baik mati kelaparan, kemiskinan, tapi di akhirat kita selamat. Lebih baik kita hidup sengsara, tapi di Shiratul Mustaqim bisa jalan dengan mudahnya. Ini orang yang suka riba, rentenir, itu pasti dalam dirinya ada istilah hubud dunia, cinta kepada dunia. Orang itu kalau sudah cinta kepada dunia, pasti akan menghalalkan apapun, walaupun itu haram. Kenapa? Karena otaknya, hatinya, pikirannya sudah dicuci dengan yang namanya cinta kepada dunia. Maka tidak heran kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mensabdakan, aku tidak takut kesyirikan yang terjadi kepada umatku, tapi yang lebih aku takuti daripada kesyirikan, kalau sudah cinta dunia masuk ke hati umatku. Kenapa kesyirikan tidak takut oleh Nabi? Syirik jelas, sudah jelas sekali kesyirikan itu. Tapi cinta dunia masuknya sedikit demi sedikit. Pertama, dia tetangga beli motor baru, mulai nih pengen. Setiap tetangga manasin motor langsung keluar rumah. Setelah itu mulai angan-angannya, mulai pingin. Tapi kok ini sudah saya 15 tahun belum beli motor. Minjem duit. Ternyata minjem duitnya harus balikin lagi. Sudah, enggak apa-apalah, saya taubat ntar sebelum mati. Lah, emang tahu kapan matinya kita ini? Emang pernah malaikat Israel mampir ke rumah kita ngopi ngeteh gitu, ngasih tahu bapak ibu meninggalnya ntar tanggal 17 bulan 13 2057? Pernah? Dan kenapa kok kita merasa aman dengan kematian? Kan aneh ini.
Jangan coba-coba bermaksiat. Kata Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid, bermaksiat itu, dosa itu lebih berbahaya daripada racun yang paling berbahaya di zaman kita sekarang ini. Kenapa? Kata Imam Haddad, kalau orang itu mengonsumsi racun, dia mati, kemudian dirinya akan jadi bangkai, selesai. Tapi kalau maksiat, dia meninggal dunia, di akhir ada hitungannya. Kalau dosanya, maksiatnya lebih banyak daripada pahalanya, dia akan mampir ke nerakanya Allah dulu. Dan paling ringannya, orang itu disiksa di api neraka Allah, baru masuk, Allah berikan dia sendal, yang sendal itu terbuat dari api neraka Allah. Waktu dipakai, ujung-ujung ubunnya ini akan hancur melepuh sampai kakinya. Itu baru tiket masuk neraka. Belum lagi masuk di dalamnya disambut dengan macam-macamnya itu. Maka jangan macam-macam dengan api neraka Allah. Sampai para ulama mengatakan, kalau kamu pengen tahu api neraka Allah seperti apa, jarimu itu sentuhkan di api dunia. Kalau masih nggak kuat dengan api dunia, jangan coba-coba dengan api nerakanya Allah. Maka jangan nyentengin dosa Bapak Ibu. Idul Fitri, Idul Adha, salaman sama sepupu, sama ipar, nggak boleh. Kok Habib galak banget, biar kita nggak mampir ziarah ke neraka, Bu. Ibu mau mampir ke neraka sebentar? Mau? Sehari? Hah? Sejam? Semenit? Masih sering salaman enggak sama yang bukan mahramnya? Kalau Idul Fitri, Idul Adha, salaman enggak sama laki-laki perempuan yang bukan mahramnya? Salaman enggak? Salaman enggak? Pengen ziarah neraka? Pengen enggak? Kalau pengen besok lagi ya. Ya Bu ya? Kalau pengen mampir ntar ke neraka ziarah, ntar kalau Idul Fitri, Idul Adha, salaman ya. Saya ini kadang pusing ini. Ada seorang tanya sama saya di Instagram, Habib, bagaimana hukumnya Habib? Ini kalau sudah Idul Fitri, Idul Adha, ini kumpul keluarga, nenek moyang saya semuanya kumpul, keturunannya, sampai 80 mungkin, kumpul semuanya, salaman Habib. Tapi bukan mahram saya itu. Bagaimana hukumnya Habib? Tapi kami bingung, kami tahu nggak boleh, tapi yang nyuruh ustadznya, yang nyuruh si ustadz, ya Allah. Jangan diturutin Bapak Ibu. Kata Nabi, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau makhluk itu ngajak maksiat. Mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia habib, mau dia wali, siapapun. Kalau ngajak maksiat tidak boh. Saya tanya, kalau ustadznya nyuruh salaman, tapi setelah itu ibu mati langsung masuk neraka ziarah, mau enggak? Mau enggak? Tapi masih salaman enggak? Masih salaman enggak? Itu penyakit. Pengen surga tapi amalannya nggak pantas masuk surga. Itu pengen baju baru beli tapi nggak pakai duit, dari sah orang gila lah gitu. Makanya kata para ulama, jangan harap pengen masuk surga kalau nggak mau beramal soleh sama ninggalin maksiat. Sekarang saya tanya, pengen nggak ziarah ke neraka? Sehari, sejam, semenit, sedetik, pengen enggak? Salaman lagi enggak sama yang bukan mahramnya? Salaman lagi enggak? Salaman lagi enggak? Benar. Kalau ustadz yang nyuruh salaman enggak? Kalau orang tua yang nyuruh salaman enggak? Siapa lagi? Ayo. Jangan, karena itu dosa. Tolak ukurnya bukan sama ustadznya, bukan sama orang tuanya, tapi apa? Sama syariat Rasul. Selesai. Kan kata Nabi, aku tidak tinggalkan dari kalian dua perkara ini kalau dipegang selama Al-Quran sama hadis Nabi. Jadi ikuti. Jadi kalau ustadznya kurang baik, orang tuanya kurang baik, jangan diikuti. Kenapa? Jawabannya karena kita tidak mau ziarah neraka. Saya maunya ziarah Wali Songo. Selesai. Saya tidak mau ziarah ke neraka. Kira-kira sampai sini paham Ibu? Bapak paham? Mau ziarah neraka? Mau salaman sama yang bukan mahramnya? Mau salaman sama yang bukan mahramnya? Mau enggak? Alhamdulillah. Kan ini enak, awas prakteknya masih salaman. Ketemu di akhirat saya tunjuk. Ini ya Allah nih, sudah saya omongin, tapi masih salaman sama yang mahramnya. Oh ini sini neraka. Sudah disampaikan masih salaman. Qad balagtu kata Nabi. Ya Rabb, qad balagtu, aku sudah nyampaikan ya Allah. Setiap Nabi akan ditanyai oleh Allah di akhirat. Mereka menjawab, qad balagtu. Ya Allah, saya sudah nyampaikan itu.
Saya kalau di akhirat tanya, hei Novel, kamu kemana mondok? Di pesantren Darul Dakwah. Pernah juga di Al-Bahjah. Kamu sudah belajar? Sudah sampaikan belum salaman bukan mahramnya di Brebes? Sudah, ya Allah. Ini kok masih salaman? Qad balagtu ya Allah, saya sudah nyampaikan. Cuma itu ibu-ibunya ngeyel tetap salaman. Ya sudah, malaikat, saya lempar neraka. Tapi insya Allah setelah ini tidak salaman lah. Dan tidak main sama Rendal. Awas. Tapi kalau tetap pengen ziarah neraka, mangga setelah ini salaman lagi. Setelah ini hubungan sama riba, bank konvensional, ya minjem 100.000 dibalikin 102.000, mangga silakan. Saya doakan meninggal cepat langsung, ntar ziarah ke neraka biar cepat. Hobi galak banget, biarin. Kadang perlu ada yang galak gitu loh. Kalau alus-alus jangan iya, belakangnya salaman. Salamnya sama ustadznya lagi. Makanya di zaman Nabi ada namanya sahabat Abu Bakar, ada sahabat Utsman, lembut. Sahabat Abu Bakar kalau jadi imam pasti nangis. Sahabat Utsman luar biasa, lembut. Tapi zaman Nabi ada sahabat Umar bin Khattab. Lihat kemungkaran matanya merah langsung. Apa itu? Apa itu ibu salaman? Oh iya, Sayyidina Umar, saya nggak salaman lagi. Sayyidina Ali, lihat kemaksudnya luar biasa, harus ada. Makanya di Indonesia ada namanya Habib Rizik bin Syahab. Harus ada kayak gitu. Coba kalau semuanya ustadznya jangan maksiat ya, minuman keras nggak boleh ada. Tapi tetap masih ada yang jualan. Habib Riziknya nggak ada. Kenapa Habib Rizik ada? Karena setiap zaman pasti ada sahabat Umar bin Khattab, itu pasti ada. Dan juga ada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ada yang lembut, ustadz kiai ulama dakwah lembut. Ada yang keras juga. Kenapa? Sunatullah. Makanya kenapa ada Khulafaur Rasyidin? Ada sahabat Abu Bakar yang lembut, sahabat Utsman yang dermawan, ada sahabat Ali yang cerdas, ada sahabat Umar yang tangguh. Kenapa? Itu sudah sunatullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga segenap pendengar setia Radio 104,8 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada tema. Untuk apa kita kumpul pada siang hari ini? Ini tema yang kita bahas. Untuk apa kita kumpul pada siang hari ini? Jawabannya bukan hanya untuk bersilaturahmi, tapi untuk mengangkat syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita lagi krisis Bapak Ibu. Para pendengar, kita sedang krisis syiar Allah. Kenapa maksiat merajalela di mana-mana? Kenapa banyak pemuda-pemudi rusak? Karena syiarnya nggak diangkat. Saya tanya di mana ini? Baros ya? Di Baros. Kemarin malam Idul Adha dihidupkan nggak syiar malam Idul Adha? Hidupkan nggak? Hidupkan nggak? Hidupkan nggak? Kok ada perbedaan ulama nih? Ada yang bilang hidup, ada yang diam, ada yang enggak. Awas ulamanya kebanyakan jangan. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghidupkan dua malam ini, yaitu malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hati mereka, di mana di zaman itu hati semuanya pada mati. Maka orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha akan dihidupkan hatinya oleh Allah. Ada dong takbiran. Tapi kalau bisa jangan takbiran aja. Ibadahnya harus ada. Mampir ke musola, ke masjid, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, pindah lagi. Sebagaimana di Cirebon, di pusat itu. Gak mesti harus pakai motor, jalan kaki. Ustadz kiai ulamanya setiap RT ngadakan, atau satu RW berapa RT, nah itu dibimbing. Terserah mau pakai obor, mau pakai apa, terserah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran. Kemudian masuk ke musola masjid, dihitung. Kira-kira setannya jam berapa? Setannya jam 8. Kemudian masjidnya ada berapa nih? Biar paling tidak jangan malam-malam. Jam 11 sudah selesai. Baik, masjidnya ada 6. Setiap masuk masjid salat 4 rakaat. Kemudian setelah itu takbiran, muter lagi. Dihitung perjalanannya berapa menit, berapa jam. Hidup. Kalau syiar Islam, syiarnya Nabi Muhammad SAW sudah hidup, tidak ada itu pemuda-pemudi senang game online, tidak ada. Sekarang pusingnya luar biasa. Orang tuanya yang ngajari anaknya rusak tuh orang tuanya, bukan orang lain. Coba lihat. Ibu, angkat tangan yang di rumahnya nggak ada TV, angkat tangan. Yang di rumahnya nggak ada TV, ibu, angkat tangan. Cuma satu. Ayo, yang lainnya mana? Cuma satu. Ibu, yang di rumahnya nggak ada TV, angkat tangan. Punya TV semua? Nah, 2. Ibu nggak punya TV karena keinginan atau TV-nya dijual?
Ustadz, saya nggak punya TV. Kenapa? Karena kemarin baru dijual butuh duit. Kita punya anak rusak dari siar yang nggak baik. Apa itu? TV. Ustadz, kalau gitu TV nggak baik. Iya nggak baik. Kalau gitu dijual aja Ustadz. Saya nggak nyuruh, cuma saya menganjurkan. Jual aja sekarang. Coba 80% lebih Pak Bu lihat TV itu. Tapi jangan lihat lama-lama, sebentar aja. Lihat TV tuh. 80% lebih isinya cuma 2. Apa itu? Ngajari anak pacaran sama durhaka. Coba lihat. Sinetron isinya apa? Pacaran dia. Isinya apa? Ngajari durhaka sama orang tua. Di Kalimantan Barat Pak Bu, di Pontianak, ada seorang anak laki-laki membunuh ayahnya sendiri. Alasannya apa? Karena minta dibelikan motor gede, gak dikasih, sama si ayah ditusuk, meninggal di tempat. Dari mana si anak ini minta motor gede? Dari nonton sinetron yang acaranya pacaran, sukanya pakai motor gede. Jadi awas yang punya TV nih, bentar awas anaknya jadi korban-korban gitu, awas ya. Waduh, Habib ini benar-benar nyuruh jual Bu, kalau nggak ada manfaatnya, ya kan? Acaranya nggak ada baiknya. Jual TV-nya, beli radio, stay tune radio ku 104,8. Cukup sudah. Ngapain TV? Ustadz mau dengerin berita. Oh sudah, dengerin radio, berita komplit tuh di radio. Gak usah aneh-aneh. Coba lihat Bapak Ibu, nggak percaya. Anak Bapak Ibu suruh nonton TV, kemudian setelah bubar, coba lihat, pasti gayanya berubah. Dari gaya rambutnya, coba lihat. Saya mau potong rambut, Abah Umi. Iya, tapi potongannya kayak gini. Apa itu? Sininya apa? Tengahnya ada rambutnya, kiri kanannya nggak ada rambutnya. Mencakar langit habis. Lagi saya dengar kemarin katanya hujan. Awas, hujan ada apa itu? Ada apa itu? Petir. Kalau petirnya nyasar di rambut itu, hati-hati. Maka mas ya, sekali lagi hati-hati. Kita kumpul di tempat ini untuk mengagungkan syiarnya Allah. Radio diantaranya, radio Islami. Maka saya mohon Bapak Ibu semuanya disiarkan, dikasih tahu. Kalau bisa Pak RT-nya nih, mana? Ada Pak RT-nya? Mana Pak RT-nya ada? Hah? Gak berangkat. Di mana Bu? Ditahan sama istrinya. Pak RW-nya ada? Saya ingin kalau ada acara itu ketemu sama RT, RW, jadi saya punya program juga sampai langsung. Ibu-ibu, Bu, masih ada? Oh masih. Kira-kira mau ndak Bu dapat amal jariah? Mau ndak Bu? Bu yang ada di sana jangan ngantuk. Bu mau amal jariah ndak? Mau amal jariah ndak? Ibu meninggal tapi pahalanya ngalir terus, mau? Baik, setelah ini ibu-ibu kompak datangi rumah Pak RT, Pak RW sama Pak U. Ngapain Beb? Hah? Ini demo? Bukan. Sampailah sama Pak RT, Pak U, Pak RW-nya untuk mendata semua warganya, dipanggil satu persatu untuk langsung di setiap rumahnya pasang radioku 104,8. Bisa nggak Bu? Bisa nggak Bu? Pak bisa? Saya kalau nyebut ibu bapak juga ngikut. Bapaknya diem anteng. Itu amal jariah. Jadi semua kampung di Baros ini setiap rumahnya dengerin radioku 104,8. Dan itu radio daripada ulama-ulama kita. Ada? Nah kita berhenti dulu rekaman.
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sallallahu alaihi ma'ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah wa syarafad darajah wal aliyatir rafiyah wa abdul wa mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kata para ulama, termasuk orang akan meninggal su'ul khotimah itu kalau nggak menjawab adzan. Termasuk orang akan meninggal su'ul khotimah kalau dia tidak menjawab adzan. Maka usahakan kalau sudah ada adzan didengarkan kemudian dijawab. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mendengar adzan kemudian dia membaca doa ini, maka Allah akan ampuni dosa dia 100.000, akan diberikan pahala 100.000, akan diangkat derajatnya 100.000. Apa bacaan doanya? Marhaban bil qa'il adlan wa bis salati wa marhaban wa ahlan. Marhaban bil qa'il adlan wa bis salati wa marhaban wa ahlan. Kemudian tatkala ada ucapan adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini, Allah akan jaga matanya dan pendengarannya sampai dia meninggal dunia, tidak akan diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tatkala itu mendengar? Membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma matikni bisam'i wal basar. Kemudian membaca itu sambil 3 kali memasukkan daripada jempolnya ini 2 ke langit-langit yang ada di atas, sambil dibaca sampai 3 kali. Marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma matini bisam'i wal basar. Maka orang yang istiqomah melakukan tersebut enggak butuh pakai kacamata, sudah insyaallah akan dijaga matanya oleh Allah. Walaupun sudah tua, saya punya ustadz mengamalkan itu sampai meninggal dunia nggak pakai kacamata. Kalau tidak salah meninggal itu usia 70 tahunan, tapi nggak butuh kacamata. Kata beliau termasuk orang yang mengamalkan doa ini. Anda kalau ingin tahu catatannya, tanya sama tim. Nah, tim Brebes sama tim Kuningan. Nah, Habib saya belum nyatet, urusan masing-masing. Ya, nah itu 3 tadi tolong diingat. Kalau adzan dengarkan, kalau tidak dengarkan awas, tidak menjawab. Kata para ulama sebagian mengatakan akan meninggal su'ul khotimah. Kalau dengar adzan, baca doa tadi, dapat pahala 100.000, diampuni dosa 100.000, diangkat derajatnya 100.000. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca doa tadi akan dijaga matanya sama pendengarannya sampai dia meninggal dunia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin wal hadirat, para pendengar setia radioku 104,8 Kuningan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syiarnya harus disiarkan. Kenapa? Kalau syiar Islam sudah tidak disiarkan, syiar luar Islam masuk, ini pasti sudah ada di mana-mana sudah. Kalau syiar Islam tidak digemakan, pasti syiar yang orang kafir masuk. Kenapa? Karena 2 ini selalu ada dimanapun. Kalau syiar Islam kenceng di sana, syiar orang kafir mati. Tapi kalau syiar Islamnya lemah, syiar orang kafir masih kuat. Coba lihat dimanapun dia. Makanya saya mohon,
Kalau ada anak kecil ribut jangan diusir, nggak boleh sholat di musola sama di masjid. Ini problem terbesar para DKM. Kenapa saya katakan seperti ini? Sudah beberapa orang yang ngadu sama saya di medsos atau pas ngobrol-ngobrol di majelis taklim. Bagaimana Ustadz? Ini di masjid kami, di musola kami banyak anak kecil. Kalau sudah masuk masjid dia tawaf. Tawafnya lebih dari 7 malah. Ribut Ustadz. Bukan lebih Allahumma labbaik, ribut sudah di sana. Bagaimana kalau anak kecil tidak boleh sholat di masjid dan musola kami? Tanda Islam itu akan runtuh, kata sebagian para ulama, kalau suara-suara anak kecil sudah tidak ada di masjid. Kenapa? Generasi kita bakal hilang. Biasakan anak kecil di masjid, di musola. Kalau ribut, mari sama-sama orang tuanya duduk, DKM-nya duduk, musyawarahkan bagaimana. Jangan diusir, jangan dimarahin. Kalau sudah pemuda dan pemudinya sudah tidak biasa ke masjid semenjak kecil, jangan salahkan kalau pemuda-pemudi kita ini rusak. Kenapa? Di masa kecilnya sudah dicegah untuk mengangkat syiar Allah. Tapi bagaimana yang baik? Dudukkan orang tuanya, DKM-nya duduk, ustadz kiai ulamanya duduk, musyawarah. Bagaimana caranya? Jangan dilarang. Kalau generasi kita suara-suara anak-anak kecil sudah tidak ada di masjid, maka sungguh generasi muda kita akan rusak. Buktikan kalau tidak percaya. Kalau anak kecil itu yang biasa teriak-teriak, yang biasa tawaf tadi lebih dari 7 itu di masjid, di musola, itu sudah dilarang, pasti generasi kita akan rusak. Tapi bagaimana? Jangan dimarahin, jangan diusir, jangan dihardik, jangan dihina. Panggil orang tuanya, RT RW-nya, musyawarah dengan ustadz, para kiai, para ulama. Bagaimana? Saya yakin kalau DKM-nya selalu mengingatkan, aktif. DKM itu jangan cuma nulis-nulis jadwal khutbah, jadwal ceramah, jangan. DKM itu tanggung jawab dunia akhirat tentang kemaslahatan masjid dan musola. Masjid musolanya sepi, tanggung jawab di akhirat dengan syiar Allah. Di masjid musolanya banyak anak kecil ribut, tapi dia diam, ini problem. Saya lihat di sebagian masjid musola anak kecil ribut, tawaf dibiarkan, itu problemnya. Makanya saya kalau sholat Jumat di luar, tidak di pesantren, saya lihat anak-anak kecil ribut. Kebetulan saya bukan jadi khotib, saya ingatkan. Kalau saya kebetulan jadi khotib, saya ingatkan DKM-nya itu. Kenapa? Anak kecil itu aset generasi untuk masa muda. Kita punya kampung ini. Jangan diusir, jangan dimarahin, jangan dihardik. Tapi bina, bagaimana nih? Anak-anak kecil kita terbiasa dengan syiar-syiar Allah, dengan masjid musola majelis taklim, tapi tidak ribut, musyawarahkan. Nah ini yang pengen Al-Bagir ingatkan. Nah radioku ini termasuk syiar Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, setiap kita di rumah radioku diputar terus. Bapak Ibu niat untuk mengasihi Allah, setiap radio pertama kali diputar itu pahalanya terus jatuh oleh Allah, tidak pakai berhenti, tidak pakai berhenti. Ibu bapak mulai saat ini, selesai acara ini, radioku diputar, niat, ya Allah, saya muterkan radio ini dengan niat untuk mengangkat syiar-Mu ya Allah, biar tetangga semuanya pada tahu tentang syiar Allah. Namanya radioku yang dibina oleh guru kita Buya Yahya 104,8. Itu pahalanya tidak bakal berkurang, terus 24 jam update di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak 24 jam. Mulai jam berapa radio Bu? Nah, jam 5 sampai jam 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa jam? Hah? Jadi bukan 24 jam, 13 jam. Kalau mau 24 jam, nah ini. Suruh mereka muter 24 jam. Nggak tidur kalau gitu. Ya, 13 jam Bu Pak. Putar sama ibu, niat 13 jam itu dihitung pahala semuanya sama Allah. Jadi cari pahala tuh enak, asal tahu ilmunya. Setel, ya Allah, saya niat nyeterkan radio ini untuk belajar ilmu agama, dapat pahala 1. Setiap 1 kebaikan kata Allah diganti 10 paling sedikitnya. Kedua, saya niat ya Allah untuk menghilang kebodohan, dapat pahala 2. Ya Allah, saya niat ini untuk mensiarkan syiar-Mu ya Allah, dapat pahala 3. Makin banyak niatnya, makin besar pahalanya. Maka saya katakan jangan remehkan memutar radio, itu syiar Allah. Wa may yu'azzim syairallah fa innahu min taqwal qulub, kata Allah. Barang siapa yang mengagungkan, mengangkat daripada syiar-syiar Allah, fa innahu min taqwal qulub, itulah ketakwaan yang sungguhnya. Jadi kalau kita Islam, beriman kepada Allah, buktikan mana syiar Allah yang kita angkat. Sudah hadir majelis taklim, sudah hadir daripada acara-acara kemuliaan, sudah muter radioku. Kalau belum, mulai saat ini diputar. Berapa radioku Kuningan? Channelnya berapa? Ini belum.
Coba ibu, bu, berapa radio Kuningan? Oh, 204,8. Hah? 104,8. Nih ibu nih yang ada ayam nih sebelah kiri saya nih. Berapa bu? Ibu sudah dengerin belum? Dengerin apa tadi? Dengerin yang jawab di sini. Baik, mulai saat ini, mulai HP-nya, kalau di mobilnya mulai disetting, dengarkan radio 104,8. Setiap mau nyetel, niat kayak tadi. Maka setiap itu disetel, pahala nggak bakal berkurang bu. Saya jamin 13 jam disetel, 13 jam itu pahala nggak bakal putus sampai kapanpun. Kapan putusnya? Kalau radionya dimatiin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang ingin Abu Bakar tegaskan. Ingat angka syiar Allah dengan menghidupkan radioku di rumah kita. Kemudian kata tadi daripada perwakilan radioku, Kang Randi itu jangan lupa untuk disiarkan. Makanya saya ingin kalau ngandelin ibu-ibu agak repot. Bapak-bapak agak repot sibuk ini. Saya minta RT sama RW-nya. Bapak Ibu, acara ini selesai, tolong silaturahmi ke rumahnya Pak RT, Pak RW, Pak Kubu. Datang rombongan. Tapi bukan demo. Ya, atau di absen lah. Ibu setengah jam, ntar saya setengah jam selanjutnya. Kan repot kesian Pak RT, Pak RW sama Kubunya. Ada apa ini? Kok setiap setengah jam ganti orang? Ya, sampai ke Pak RT, Pak RW, Pak Kubu, biar anak didik kita punya pemuda-pemudi baik, biar yang di kampung ini diberi rahmat oleh Allah, mengangkat syiar Allah. Baik, saya setuju. Gimana caranya? Pak RT, Pak RW, Pak Kubu, tolong wajibkan semua yang ada di rumah sini untuk radionya diputar 104,8. Ketimbang motor radio, lagunya ngajakin goyang-goyang kepala, ada kan? Lagu ngajak goyang-goyang kepala, aneh-aneh lagunya. Baik, saya tanya untuk yang terakhir kali, kira-kira bisa sampaikan ke Pak RT, Pak RW sama Pak Kubu? Bisa nggak bu? Bu, bisa nggak? Bu bisa? Bu bisa? Bisa enggak? Jangan enggak. Insya yang niat mau nyampaikan dicatat pahala oleh Allah mulai saat ini. Yang enggak niat enggak dapat pahala. Terserah pilih yang mana, suka-suka sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Satu pembahasan saja. Radioku 104,8 adalah syiarnya Allah. Dan kita yang ngaku umat Islam, angkat syiar Allah. Itulah sesungguhnya ketakwaan yang sebenar-benarnya, bukan hanya dengan lidah, tapi salah satu mengangkat ketakwaan dengan mengangkat syiar Allah. Dengan apa bu? Selalu setel 104,8. TV nggak punya? No problem bu, nggak apa-apa. Asalkan radio Ustaz Habib, saya nggak punya radio, beli radio. Ustaz Habib nggak punya duit, lapor sama Pak RT, Pak RW, Pak U. Bagaimana rakyatnya, warganya sejahtera dengan agama Islam, dengan syiar Allah. Itu saja yang bisa Bagir sampaikan. Kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kampung ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kampung ini selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kampung ini dijauhkan oleh Allah daripada musibah, baik itu musibah daripada musibah, daripada longsor, daripada kebakaran, daripada banjir. Khususnya desa ini dijauhkan darimu ya Allah, daripada musibah agama. Karena musibah yang terbesar bukan tanah longsor, bukan gempa bumi, bukan daripada banjir bandang, tapi musibah terbesar adalah musibah agama. Tak kala di kampung itu tidak kenal dengan Allah, tak kala pemuda-pemudinya rusak, tak kala orang tuanya tidak peduli dengan anaknya, orang tuanya membiarkan anaknya tidak sholat, orang tuanya membiarkan anaknya tidak kenal dengan Allah, orang tuanya membiarkan anaknya keluar dengan laki-laki, perempuan yang bukan mahramnya. Itulah musibah yang terbesar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa dari qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma asli wa Muhammad ya Allah. Allahumma asli wa Muhammad ya Allah. Allahumma asli wa Muhammad ya Allah. Allahumma ansur wa Muhammad. Allahumma farij wa Muhammad. Allahumma ajhur wa Muhammad. Allahumma thabbit Muhammad al-iman ya Allah. Allahumma thabbit Muhammad al-iman ya Allah. Allahumma thabbit Muhammad al-iman ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu agama ya Allah.
Muliakan kami dengan istiqomah hadir majelis taklim ya Allah. Muliakan kami dengan meninggal husnul khatimah ya Allah. Ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, berkahi kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Berkahi dari umur kami, berkahi dari ucapan kami, berkahi daripada perbuatan kami, berkahi daripada sikap kami, berkahi dalam kerja kami, berkahi dari setiap yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Karena kami sekarang ini ya Allah jarang meminta kepadamu. Kami hanya minta rezeki, kami hanya minta duit, kami minta pangkat, kami hanya minta dunia, tapi kami lupa minta keberkahan darimu ya Allah. Satu keberkahan kalau Engkau berikan dalam kehidupan kami akan mencukupi seluruh kehidupan kami. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Allah. Berkah dari seluruh nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, berikan di dalamnya keberkahan ya Allah. Dan kami mohon juga kepadamu ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini bukan untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini bukan untuk meminta murka-Mu ya Allah, tapi kami berkumpul di tempat ini ya Allah, kami mengemis dengan rahmat-Mu ya Allah, kami mengemis dengan ampunan-Mu ya Allah, kami mengemis dengan taufik-Mu ya Allah. Maka jangan Kau keluarkan kami ya Allah dari tempat ini, kecuali setiap yang hadir, yang mendengarkan acara ini, Engkau berikan rahmat-Mu, Engkau berikan ampunan-Mu, Engkau berikan hidayah-Mu, Engkau berikan taufik-Mu, Engkau kabulkan semua hajat kami ya Allah. Engkau kabulkan semua hajat kami ya Allah. Engkau kabulkan semua hajat kami ya Allah, khususnya yang hadir di tempat ini ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini kecuali doa-doa kami semuanya sudah Kau kabulkan ya Allah, baik yang bapaknya, yang ibunya, pemudanya, pemudinya, ataupun yang mendengarkan acara ini ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kami berkumpul di tempat ini ya Allah, kami pingin ya Allah, setelah kami meninggal dunia, setelah panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat ya Allah, kami pingin di akhirat kami menjadi orang-orang yang selamat ya Allah. Kalau kami hanya mencari dunia, dunia kami tinggalkan ya Allah. Kami yang sekarang mencari dunia, mencari harta, mencari pangkat, mencari jabatan, mencari mobil, mencari tanah, mencari semuanya ya Allah, kami meninggal dunia semuanya jadi waris ya Allah. Kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mensabdakan, kalau orang meninggal dunia, 3 perkara yang akan menemaninya, hartanya, keluarganya, amal solehnya. Kalau sudah masuk ke kuburan, 2 akan meninggalkannya, keluarganya dan hartanya. Hanya 1 kata Nabi yang akan menemani Anda kita semua adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Yang saat ini, detik ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Itulah kesempatan kita untuk mencari amal soleh. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang saat ini ya Allah, yang sudah Engkau catat mungkin ya Allah, termasuk orang-orang yang bakal celaka di akhirat ya Allah, yang bakal Engkau siksa di kuburannya ya Allah, melalui acara ini ya Allah, melalui perkumpulan ini ya Allah, yang kami saling mencintai karenamu ya Allah. Hapus daripada kami yang celaka, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bahagia di dunia sampai di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami mohon juga kepadamu ya Allah, kami yang ada di tempat ini ya Allah, kami dengan dosa ya Allah. Kalau tidak saat ini Kau ampuni dosa kami, kami takut esok hari kami meninggal, dosa kami masih banyak ya Allah. Ya Allah, kami datang ke tempat ini mengharap pintu taubat-Mu Kau buka selebar-lebarnya untuk kami ya Allah. Kami tidak tahu kapan Engkau akan cabut nyawa kami. Kalau tidak setelah acara ini, kalau tidak malam hari ini, kalau tidak besok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kelak, pada saatnya kami akan meninggal dunia. Ya Allah, sungguh kami tidak takut dengan kematian ya Allah. Yang kami takutkan ya Allah, kematian datang dosa masih banyak ya Allah. Kematian datang dosa belum Kau ampuni ya Allah. Kematian datang kewajiban sholat kami ya Allah belum kami qadha ya Allah. Itu yang kami takutkan ya Allah. Kalau siksa di dunia setelah meninggal selesai tidak jadi masalah, tapi yang kami takutkan siksa-Mu di akhirat ya Allah, yang tidak ada ujungnya, abadan khalidina fiha abada, selama-lamanya ya Allah. Sedangkan orang meninggal dunia hanya 2 tempat, kalau tidak neraka maka di surga. Maka jadikan kami orang-orang yang masuk surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, kalau ada di antara kami yang saat ini sudah ngentengin dosa, meremehkan maksiat, sangat mengentengkan kejelekan, maka saat ini ya Allah, bantu kami untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut ya Allah. Jauhkan kami daripada meremehkan dosa ya Allah. Setiap dosa ada hitungannya, dan setiap dosa kami takut. Imam Ali Zainal Abidin sudah pernah mengatakan, Allah menyembunyikan 3 perkara. Dalam 3 perkara di antaranya Engkau ya Allah menyembunyikan murka-Mu, siksa-Mu, adab-Mu dalam maksiat setiap hamba-Mu. Sedangkan kasih-Mu Nabi Muhammad sudah pernah mengatakan, tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus kecuali akan jadi dosa besar, apalagi dosa besar yang kami lakukan ya Allah. Jauhkan kami daripada seluruh maksiat ya Allah, khususnya maksiat daripada riba, daripada rentenir ya Allah. Kalau ada di antara kami ya Allah yang saat ini rizkinya masih haram, rizkinya belum halal, rindukan kami dengan yang halal, ganti yang haram dengan yang halal, beri kami kenikmatan kepuasan dengan yang halal ya Allah. Jangan Kau berikan kami harta yang banyak, rizki yang banyak, tapi dari suatu yang haram yang mengantarkan kami kepada neraka-Mu ya Allah. Tapi berikan kepada kami ya Allah rizki yang halal, yang berkah walaupun sedikit, tapi mengantarkan kepada surga-Mu ya Allah.
mengantarkan mudah untuk ibadah ya Allah. Kekasihmu Nabi Muhammad SAW dan para ulama sudah menegaskan orang yang makan haram, anggota tubuhnya akan mengajak kepada yang haram, susah melakukan kebaikan ya Allah. Kami takut ya Allah, mungkin saat ini kami susah berbuat kebaikan, mungkin di antara makanan yang kami makan ada yang haram. Maka mulai saat ini ya Allah, rindukan kami dengan yang halal, jauhkan dari yang haram ya Allah. Berikan kepada kami suara rasa takut kepadamu ya Allah. Di zaman kami sekarang ini ya Allah, di zaman kita sekarang ini ya Allah, bukan krisis ekonomi yang terbesar, tapi krisis takut kepadamu ya Allah. Di antara kami ngentengin dosa karena tidak ada rasa takut kepadamu ya Allah. Di antara kami mudah meninggalkan sholat karena krisis takut kepadamu ya Allah. Di antara kami sudah meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena krisis takut kepadamu ya Allah. Di antara kami pasangan saling melawan, saling pukul memukul karena tidak ada rasa takut kepadamu ya Allah. Dan orang tua tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya, tidak peduli dengan akidah anaknya, tidak peduli dengan daripada pergaulan anaknya, karena orang tua zaman sekarang ya Allah sudah krisis rasa takut kepadamu ya Allah. Maka berikan kami yang hadir di tempat ini ya Allah untuk memberi rasa takut kepadamu ya Allah, takut berbuat dosa, takut meninggalkan kewajiban ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Pilihlah kami yang hidup di akhir zaman ini ya Allah menjadi pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, yang bisa dengan ilmu dengan ilmunya, yang bisa dengan pikiran dengan pikirannya, yang bisa dengan tenaga dengan tenaganya, yang bisa dengan doa dengan doanya, yang bisa dengan hartanya dengan hartanya. Karena harta kita tidak akan jadi milik kita, harta yang jadi milik kita adalah harta yang kita sedekahkan, yang membantu agama Allah, membantu dakwahnya Nabi Muhammad, membantu dakwahnya para ulama-ulama kita. Ya Allah, berikan keberkahan, kesenangan kami dengan harta kami, dengan kami bisa mensedekahkan di jalan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami yang hadir di tempat ini, kami punya niat, kami punya harapan, kami punya doa, kami punya keinginan banyak sekali ya Allah. Engkau Maha tahu dengan apa yang ada di hati kami ya Allah. Maka jangan kau keluarkan kami dari tempat ini kecuali kau kabulkan semuanya ya Allah. Khususnya ya Allah, setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat ya Allah, cabutlah nyawa kami semua dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggalkan keadaan iman ya Allah. Mudahkan lisan, mulut dan hati kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat agungmu ya Allah, kalimat muliamu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bersama-sama. La ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ibu, berapa radio Kuningan? 104,8. Kurang kencang, berapa? 104,8. Oh, yang di samping berapa? 104,8. HP-nya nggak ada radionya, mulai disetting. Radio yang di rumah disetting. Kemudian yang kedua, habis ini ke rumah Pak RT, Pak RW, Pak Guru ngapain? Hah? Suruh warganya mendengarkan 104,8. Bisa ibu-ibu? Bisa bapak? Insya itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhir kata kita yang warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.